kepada sesuatu kepada kufur, kepada sesuatu perkara yang dapat menjadikan kita kafir, maka kita tidak boleh berpaling daripada perintahnya. Andai kata kita berpaling, kita telah melanggar daripada taat kepada imam. Karena Allah merintahkan kepada kita, atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian, walaysa yu'adzal. Kalau imam memerintahkan kita kepada kufur, maka kita tidak boleh patuhi kepadanya imam. Andai kata ia menghajar kita, andai kata ia menyiksa kita, wallahu yukfina azahu wahdahu. Kalau bukan dengan perintah kufur, maka kita wajib mengikutinya. Tidak boleh memalingnya. Walaysa yu'dal in udila wasbuhu. Walaysa yu'dal in udila wasbuhu. Dan kita tidak boleh imam itu dipecatkan jika telah dihilangkan akan sifatnya imam. Seseorang yang telah dilantik menjadi seorang imam, kita bilang yaitu menjadi seorang presiden, maka andai kata di suatu hari telah hilang sifat kepresidennya, telah hilang sifat keimamannya, andai kata kita bilang itu telah hilang sifat keadilannya, maka ditumpul masa habis kebetulannya, ditumpul masa habis kebetulannya. Kemudian wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa qaslatan zamimah, dan perintahkan olehmu dengan yang ma'ruf, dan wajtanib namimah, dan jauhkan olehmu akan namimah, ghibah, ubat, wa qaslatan zamimah, dan perkara-perkara tercela lainnya. Allah memerintahkan kita yaitu untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Di surat Al-Imran. Dan hendaklah ada di antara kalian yaitu yang memerintahkan kepada kebaikan. Artinya yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian jauhkan olehmu namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah jalan merah. Artinya membawa berita kabar, membawa kabar yang bohong kepada orang lain dan ingin merusakkan orang lain. Dan ghibah artinya mengumpat, membicarakan suatu keaiban orang lain sekalipun hal tersebut ada pada orang lain. Dan waqaslatan zamimah, yaitu perkara tercela lainnya. Mana perkara tercela lainnya? Kal-'udbi wal-kibri wa-da'il hasadi wa kal-mira'i wal-jalal fa'tamili. Yang pertama itu seperti ujub. Apa itu ujub? Merasa heran oleh orang, merasa heran terhadap apa yang telah dimilikinya, merasa heran oleh orang yang ganteng akan kegantengannya, merasa heran oleh orang yang cantik akan kecantikannya, merasa heran oleh orang yang pandai akan kepandaiannya. Untuk apa mereka merasakan pandai? Sedangkan semua itu punya Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kibri yaitu merasa benar oleh seseorang karena tidak menerima kebenaran atas orang lain karena ia menganggap dirinya itu benar. Dan al-hasad yaitu penyakit inti, dengki, mengharap-harap supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Seperti orang lain punya motor, kita yang susah dan lain sebagainya. Dan seperti merah dan jadal dan i'tibar olehmu. Wa kun kama kana khiyarul khalqi hanifan hilman tabi'an lil haqqi. Dan jadilah engkau itu sebagaimana barang yang ada sebagai makhluk. Hanifan hilman tabi'an lil haqqi, itu seperti sifat yang sangat penyantun dan tabi'an lil haqqi, Allah mengikuti bagi kebenaran. Hendaklah kita itu bersikap sebagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang-orang yang sangat penyantun. Beliau orang sanggup meredakan kemarahannya ketika
ketika marahnya naik dan lain sebagainya. Dan tabi'an al-haqqi, kita harus mengikutikan kebaikan. Kebaikan di sini yaitu mengikuti perintah Allah Taala. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittiba'i man salaf. Dan tiap-tiap kebaikan itu pada mengikutinya orang-orang yang terdahulu. Dan tiap-tiap keburukan itu pada mengadakan oleh orang kemudian. Tiap-tiap kebaikan itu lahir daripada orang-orang salaf. Mana itu orang salaf? Yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Maka kebaikan itulah daripada mereka. Dan wa kullu syarrin fi ibtida'i man salaf. Keburukan artinya bid'ah itu lahir daripada orang-orang kemudian. Bid'ah, apa itu bid'ah? Perbuatan tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Bid'ah terbagi kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Dan hukum bid'ah itu terbagi kepada lima. Mana lima? Wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah. Sebagai contoh wajib yaitu menghidupkan Al-Quran. Karena andai kata tidak dihidupkan Al-Quran, maka kadang-kadang hilang Al-Quran tersebut. Dan sebagai sunnah mengumpulkan jemaah dalam satu masjid. Karena Rasulullah pernah bersabda, nikmatul bid'ah. Sayyidina Umar pernah berkata, Ni'matul bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah mengumpulkan jamaah dalam satu masjid. Kemudian bid'ah yang ketiga yaitu bid'ah makruh, yaitu seperti menghiaskan masjid sekalipun menghias tersebut dengan kalimat Al-Quran. Dan bid'ah yang keempat yaitu bid'ah haram. Artinya contohnya yaitu mengambil cukai pada orang jual beli. Dan yang kelima itu seperti contoh bid'ah mubah. Bid'ah mubah yaitu seperti contoh membuat haya dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk dalam bid'ah hasanah yaitu ada tiga: bid'ah wajib, sunnah dan mubah. Dan yang termasuk dalam bid'ah dalalah yaitu ada dua: haram dan makruh. Assalamualaikum.